Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang toksikologi kromium heksavanel pada pekerja yang beranggotakan Fitriani, Hana Trihatiniwati, Ifat Yamai Rinjani, Resa Listihani, Rifki Ramdhani, Rizky Agustian, dan Sylvia Dina Cahyani. Pengertian toksikologi. Toksikologi berarti ilmu tentang racun, study of poisons, di mana racun merupakan zat kimia, tunggal atau campuran, yang dalam jumlah yang relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan, bahkan jiwa manusia. Toksis adalah sifat yang dimiliki oleh suatu zat kimia untuk menyebabkan keracunan. Pengertian heksavalen kromium. Menurut CAC nomor 18540-299, senyawa heksavalen kromium adalah kelompok besar bahan kimia dengan berbagai sifat, kegunaan, dan eksposur di tempat kerja. Pekerja dapat dirugikan karena terpapar kromium heksavalen. Kromium heksavalen adalah bentuk dari unsur logam kromium. Kromium adalah unsur alami yang ditemukan di bebatuan, hewan, tumbuhan, tanah, serta debu dan gas vulkanik. Rumus senyawa heksavalen kromium ada dua, yaitu yang pertama rumus senyawa kromium. Halida kromium juga diketahui dan termasuk heksafluorida dan kromil klorida. Natrium kromat diproduksi dalam skala industri melalui pemanggangan oksidatif biji kromit dengan kalsium atau natrium karbonat. Natrium kromat, namun sifat oksidator mereka melemah pada pH tinggi. Yang kedua, rumus senyawa kromium. Senyawa kromium yang diketahui, kromium dapat diperoleh dengan melarutkan unsur kromium dalam asam seperti asam klorida atau asam sulfat. Kegunaan heksavalen kromium yaitu logam kromium digunakan terutama untuk pembuatan baja dan paduan lainnya. Senyawa kromium baik dalam bentuk kromium atau kromium digunakan untuk pelapisan krom, pembuatan pewarna dan pigmen, pengaweten kulit dan kayu, dan perawatan menara pendingin air. Sumber dan potensi paparan heksavalen kromium. Kromium adalah unsur alami dalam batuan, hewan, tumbuhan, tanah, serta debu dan gas vulkanik. Kromium terjadi di lingkungan terutama di salah satu dari dua keadaan valensi. Kromium trivalen yang terjadi secara alami dan merupakan nutrisi esensial, dan kromium heksavalen yang bersama dengan kromium logam yang kurang umum, paling sering diproduksi oleh proses industri. Kromium penting untuk metabolisme glukosa, protein, dan lemak normal, dan dengan demikian merupakan makanan penting elemen. Tubuh memiliki beberapa sistem untuk mengadus kromium menjadi kromium. Kromium ini detoksifikasi menyebabkan peningkatan kadar kromium. Bahaya kesehatan dari paparan heksavalen kromium yaitu efek akut kromium heksavalen. Kromium jauh lebih beracun dari kromium, baik untuk eksposur akut maupun kronis. Saluran pernapasan adalah organ target utama untuk kromium. Setelah paparan, inhalasi manusia, sesak napas, batuk, dan mengi dilaporkan pada kasus di mana seseorang menghirup kromium trioksida dengan konsentrasi sangat tinggi. Efek kronis bukan kanker. Paparan kromium untuk terhirup secara kronis pada manusia mengakibatkan efek pada saluran pernapasan dengan perforasi dan ulserasi septum, bronkitis, penurunan fungsi paru, pneumonia, asma, dan hidung gatal dan nyeri. Risiko kankernya. Studi epidemiologi pekerja telah dengan jelas menetapkan bahwa kromium yang dihirup adalah bersifat karsinogen, mengakibatkan peningkatan risiko kanker paru-paru. Efek pada sistem reproduksi. Informasi terbatas tentang efek bagi sistem reproduksi yang disebabkan kromium pada manusia yang terpapar melalui penghirupan, dan menyarankan bahwa paparan kromium dapat mengakibatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Pengaruh kromium dan turunannya kromium terhadap pekerja. Menurut jurnal penelitian yang berjudul Hubungan Riwayat Perjalanan Kromium dengan Gangguan Fungsi Ginjal pada Pekerja Pelapisan Logam di Kabupaten Tegal oleh Eka Sudarsana, Oni Setiani, Suhartono, dengan simpulan penelitiannya berupa 1. Ada hubungan kadar kromium dalam urin gangguan fungsi ginjal pada pekerja pelapisan logam di Kabupaten Tegal.
Yang kedua, kadar kromium dalam urin pada pekerja pelapisan logam kromium berisi antara 6 sampai 110. Yang ketiga, kadar kreatinin dalam serum pada pekerja pelapisan logam kromium berkisar antara 0,71 sampai 1,53. Yang keempat, kadar ureum dalam serum pada pekerja pelapisan logam kromium berkisar antara 11,40 sampai 32,70. Kelima, gangguan fungsi ginjal 15 orang atau 50% dari 30 responden. Keenam, ada hubungan kadar kromium dalam urin dengan kadar kreatinin serum. Ketujuh, tidak ada hubungan kadar kromium dalam urin dengan kadar ureum serum. 8. Ada perbedaan rata-rata kadar kreatinin serum antara pekerja kromium rendah dengan pekerja kromium tidak normal atau tinggi di pelapisan logam di Kabupaten Tegal dengan uji tetes. Yang kesembilan, tidak ada perbedaan rata-rata kadar ureum serum antara pekerja kromium rendah dengan pekerja kromium tinggi di pelapisan logam di Kabupaten Tegal dengan uji tetes. Yang ke-10, T-test. 10. Ada perbedaan proporsi gangguan ginjal antara pekerja dengan kromium urin tinggi lebih dari 39,20, 80% dengan kelompok pekerja kromium rendah kurang dari 39,20 atau 20%. Yang ke-11, ada hubungan yang signifikan antara kromium dalam urin dengan gangguan fungsi ginjal dengan uji chi-square. 12. Prevalence ratio 6 dengan lower CI 95% atau 2,136 sampai 16,857 yang artinya pekerja yang mengandung kromium adalah urin tidak normal atau tinggi lebih besar 39,20 mempunyai risiko 6 kali untuk mengalami gangguan fungsi ginjal dibandingkan pekerja yang kadar kromium dalam urin rendah atau normal kurang dari 39,20. Yang ke-13, uji diagnostik sensitivitas 100%, spesifisitas 80,00%, nilai prediksi positif 83,33%, dan nilai prediksi negatif 100%. Yang ke-14, nilai sensitivitas 100% menunjukkan kemampuan kadar kromium dalam urin cukup baik, dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal untuk uji saring. Ke-15, likelihood ratio positif 5 artinya pada kadar kromium dalam urin lebih dari 39,2 atau mempunyai kemungkinan gangguan fungsi ginjal 5 kali lebih besar dibandingkan kadar kromium di bawah 39,2. Yang ke-16, uji logistik ditemukan pekerja kadar urin tinggi akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal sekitar 1,087 kali lebih tinggi dibandingkan lama bekerja di pelapisan logam kromium. Sekian pembahasan materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.